Perkenalkan, nama saya Natika Safita Arifin dari kelompok F. Di sini saya akan menjelaskan tentang menu navigasi dan CSS untuk tabel. Saya menggunakan CSS eksternal sehingga saya harus membuat dua file, format HTML dan format CSS. Lalu untuk memanggil file CSS-nya ini saya tambahkan tag link di dalam tag head, lalu saya isi href-nya dengan nama file CSS yang akan kita panggil. Lalu untuk menu navigasinya ini saya letakkan di dalam tag div, kelasnya nav, lalu tag all, dan ini list menu navigasinya. Lalu href-nya ini untuk memanggil file atau link untuk menampilkan jika kita mengklik menu navigasinya. Lalu untuk CSS-nya ini yang pertama saya gunakan bintang, margin 0, padding 0, gunanya untuk mempermudah kita agar lebih leluasa untuk memberikan desain pada tampilan website. Lalu CSS ini nav, ini untuk mengatur menu navigasinya, mengatur warna, font, warna, marginnya, text align-nya, fontnya, dan width-nya. Lalu untuk nav all ini untuk mendesain background di belakang ini, background di belakang menu navigasi. Untuk nav all lib ini tuh untuk ini kata kabar IT ini yang saya tambahkan. Lalu untuk mengganti background menu navigasi ketika dituju kursor ini ada nav all li hover a, ini saya pakai warna soft Tosca. Jadi gunanya itu untuk ini, jika kita mengarahkan kursor ke menu navigasinya, warnanya yang awalnya putih berubah jadi soft Tosca. Lalu untuk mengatur desain menu navigasinya, ini saya pakai nav all lia, floatnya right, posisinya relatif, paddingnya 20 pixel, colornya white, teks dekorasinya tidak ada. Lalu ini media screen, ini adalah untuk mengatur layout pada layar atau agar layarnya itu responsif ketika kita membuka di beda layar, dan layar besar, layar kecil seperti ini. Jika kita zoom in, zoom out, itu marginnya, paddingnya itu nggak berubah, jadi tetap ada jarak seperti ini. Lalu yang kedua adalah CSS untuk tabel. Saya juga menggunakan CSS eksternal sehingga saya harus memanggil file CSS-nya terlebih dahulu. Lalu untuk isinya ini CSS untuk tabel saya isi dengan data kelompok saya, yaitu kelompok F, dimana kepala tabelnya ini saya isi dengan nomor, nama, NIM, dan kelas. Untuk isi data di tabelnya seperti ini, saya gunakan like-nya itu di tengah, center, lalu ini namanya, terus NIM, dan ini kelas. Dan juga saya menggunakan tag section kelasnya main.
Dan ini untuk section classman ini untuk seluruh isi seluruh tampilannya. Lalu untuk judulnya ini saya gunakan tag H2, ukuran H2. Lalu tag tabel, kelasnya tabel. Untuk CSS nya yang pertama ini adalah untuk menambah border dan padding pada sel tabel. Jadi ini pada tabel tag TH kelas tabel, dan ini tag TD kelas tabel. Bordernya saya gunakan 1 pixel, warnanya solid black, paddingnya 10 pixel. Jika kita hilangkan ini ya, misal Ctrl S, salah, ini jadinya seperti ini jika tidak ada CSS tadi. Lalu yang kedua ini adalah mengatur agar lebar tabel penuh dan antar border tidak memiliki jarak. Ini saya gunakan menu tabelnya ini, lalu width-nya 100%, margin-nya itu margin top itu 20 pixel, border collapse-nya itu collapse. Ini width-nya ini 100%, yaitu memenuhi layar. Lalu margin-nya top, margin atas 20 pixel, jaraknya 20 pixel. Lalu ini border collapse ini adalah untuk membuat agar tiap border itu tidak memiliki jarak. Seperti ini jika kita hapus, kita refresh, nah ini setiap border kan memiliki jarak, jadi agak kurang rapi, jadi kita tambahkan border collapse. Maaf. Nah ini jadinya seperti ini. Lalu ini untuk mengatur judul tabelnya, ini menu tabel, tagnya TH, backgroundnya saya pakai sky blue. Seperti ini hasilnya. Ini untuk CSS, hasil CSS untuk tabel, dan ini adalah hasil dari menu navigasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah Sabilillah dari kelompok F. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang konten blog dan CSS untuk formulir. Saya menggunakan CSS eksternal yang berarti ada 2 program. Program pertama HTML di sebelah kiri ini yang berisi isi program, sedangkan program keduanya berformat CSS di sebelah kanan ini yang berisi desain untuk tampilan layout yang dihubungkan dengan menggunakan link rel style sheet. Dan saya beri header dengan judul popular content yang didesain dengan background berwarna soft Tosca, warna teksnya putih, paddingnya 15 pixel dengan ukuran teks 24 pixel. Dan di dalamnya ada 3 gambar sejajar yang berukuran kecil. Saya akan tampilkan hasilnya agar lebih mudah dipahami. Begini. Dan div class responsif ini maksudnya mengundang kelas responsif. Sedangkan di dalam kelas responsif,
saya atur padding 3 pixel, float, left, yang maksudnya rata kiri dengan lebar 33,33%. Coding target blank ref ini maksudnya jika gambar diklik akan menuju ke gambar tersebut. Contohnya begini. Tiga-tiganya saya atur seperti itu. Dan IMG SRC ini untuk memasukkan gambar tersebut. Di bawah gambar tersebut ada deskripsi. Lorem ipsum ini yang saya desain ini dengan ukuran padding 15 pixel, rata tengah, dan warna soft Tosca juga. Setelah itu di bawahnya yang berisi konten kedua yang saya beri judul news content dengan ukuran yang lebih besar dari ketiga gambar sebelumnya. Di sini saya juga setting background berwarna soft blue, warna teks putih, padding 15 juga, font size 24 juga, border 1 pixel juga. Untuk konten pertama, background colornya berwarna dark gray, dan margin top ini maksudnya ada garis di atasnya berukuran 20 pixel. Div class, gallery, target sama kayak tadi. Berikut tampilan konten pertama. Ukurannya lebih besar dari ketiga gambar sebelumnya. Yang diklik akan menuju ke gambar tersebut. Dan untuk konten kedua dan konten ketiga juga programnya sama. Untuk konten 1, 2, dan 3 ini saya atur float left dengan lebar 100%. Dan juga saya beri responsive layout, yang maksudnya website tersebut jika di zoom out atau di zoom in, ukuran tampilannya akan menyesuaikan. Seperti ini contohnya. Begini. Responsif itu maksudnya jika kita perbesar dan perkecil, ukuran tampilannya menyesuaikan. Untuk program selanjutnya, CSS untuk formulir, yang saya atur untuk komentar website tersebut. Dan juga sama dengan menggunakan CSS eksternal. Coding P box size insert border box ini maksudnya untuk mendeklarasikan agar margin, border, padding, dan teman-temannya bisa diberi ukuran sesuai yang kita inginkan. Saya akan menampilkan programnya terdahulu agar lebih mudah dipahami. Begini program yang saya buat.
Untuk codingannya, saya beri nama header kolom komentar dengan background berwarna Softoska juga, warna teks putih juga agar sewarna. Dan selanjutnya isinya div class container. Dan setelah header ada judul lagi yang bernama login kabar IT dengan warna putih. Border bottom ini garis bawah, kalau border top garis atas. Padding bottom juga garis bawah. Untuk garis ini. Setelah itu form group yang berarti user dapat menginputkan yang diperintahkan. Ada username, ada password, email, sama komentar. Dan ini settingan untuk agar tag input dan select memenuhi kontainer dan tampilan full. Sebelah kiri. Terus di sebelah kanan. Dengan ini, section main ini untuk mengatur username, password, email, komentar sejajar di sebelah kiri. Ini sejajar. Kalau yang input select ini kotak penginputannya. Terus dan yang terakhir tombol simpan dan tombol reset. Dan juga saya beri responsif layout juga agar websitenya menyesuaikan tampilan layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Bastian Maulana dari kelompok F, NIM 2012 4000 1062. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang widget. Nah, di sini saya menggunakan CSS eksternal, jadi saya menambahkan link di dalam head dengan here, nama file atau nama CSS yang saya gunakan. Dan setelah itu saya menggunakan nav class dengan parameter menu, parameter atau nama itu menu. Labelnya saya beri nama blue.co. Nah, ini itu list yang sudah saya tambahkan di dalam label ini sendiri. Nah, untuk CSS nya seperti ini. Ini saya sudah menambahkan beberapa style. Yang pertama itu body, background image. Saya memilih background
yang seperti ini. Background size nya 100 kali 100% agar backgroundnya itu full. Menggunakan marginnya menggunakan auto, background attachmentnya fix, background repeatnya no repeat. Nah selanjutnya itu ada menu. Saya menggunakan font family dengan tipe Times New Roman, font weight-nya bold, height-nya 70 pixel, width-nya 100%, background-nya warnanya putih, border radius-nya 5 pixel, font size-nya 18 pixel. Nah ini untuk menunya, style untuk menunya gambarnya seperti ini, warnanya putih. Selanjutnya label. Font family-nya saya fontnya menggunakan tipe Comic Sans MS, font size-nya 40 pixel, warnanya hitam untuk menyamakan warna di backgroundnya agar cocok. Marginnya menggunakan 10 pixel, paddingnya 5 pixel, floatnya center. Untuk fontnya itu font yang ini. Selanjutnya menu UL. Saya menggunakan margin 0 pixel, paddingnya 5 pixel, backgroundnya none, displaynya block, floatnya right kanan ya, sebelah kanan floatnya. Ini nih sebelah kanan right. Nah untuk menu UL ini gunanya untuk menambahkan style ke dalam UL ya. Ini UL. Selanjutnya menu UL LI. Saya menggunakan list stylenya none, displaynya inline block. Selanjutnya menu UL LIA. Displaynya saya menggunakan block, text decorationnya none, paddingnya 20 pixel, colornya ya menyesuaikan backgroundnya teman-teman ya. Nah menu UL LIA ini digunakan untuk menambahkan style di sini. Ini nah selanjutnya itu ada menu menu UL LIA hover. Nah hover sendiri itu kegunaannya untuk menambahkan animasi di area ini. Intinya menambahkan animasi di area yang sudah ditentukan. Displaynya block, colornya saya menggunakan white smoke, backgroundnya hitam, dan block shadow saya menggunakan insert 0 pixel, 5 pixel, dan warnanya ini krem kayaknya. Nah hover sendiri itu kan untuk seperti animasi nih ya, jika kita mengarahkan kursor ke teks yang sudah ditentukan. Nah ini gimana kalau kita menghilangkan hover, akan terjadi seperti apa? Nah kita lihat ya, jika kita menghilangkan hover. Nah background yang ada di inline blocknya itu langsung muncul, enggak ketika kita mengarahkan kursornya ke sini, tapi backgroundnya langsung muncul, warnanya langsung gini, enggak seperti kalau kita menggunakan hover.
Nah, kalau kita menggunakan hover jadinya seperti ini ya. Lanjut, menu ULLI drop. Nah, untuk menu ULLI drop ini kita itu untuk menambahkan style UL class. Ini kan navigasinya drop, untuk menambahkan style di area sini. Selanjutnya menu ULLI hover drop. Saya menggunakan displaynya block, backgroundnya warnanya seperti ini, posisinya absolute, paddingnya 10 pixel, dan ke bawahnya itu fungsinya untuk sama sih, fungsinya untuk menambahkan style, tapi yang ke bawah ini fungsinya untuk mempercantik atau memperrapi hasil dari web kita. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Syifauddin akan mempresentasikan tentang hasil saya, yaitu header dan footer. Yang pertama adalah saya kasih title margin 0, padding 0, white 100%, height 100%. Background color saya kasih warna white putih. Header saya kasih padding right 714px dan padding left 50px. Margin right auto, margin left auto. Dan saya menambahkan style untuk penambahan garis tepi atas, bawah, kanan, kiri. Dan saya memberikan rumusan image, src, dan alt untuk menambahkan gambar ke dalamnya. Untuk memberi gambar, terlebih dahulu diedit dari aplikasi PixArt. Lanjut, yang kedua adalah footer. Saya menambahkan title dari footer sendiri, background color white dan colornya black, text alike live, dan height-nya 160px. Dan kakinya saya beri float right, position relative, right 40%, text alike left, dan saya menambahkan style juga untuk menambahkan garis atas bawah kanan kirinya. Dan saya menambahkan fill set untuk menambahkan dari kelompok by kelompok F, dan saya menambahkan tr untuk mengisi nama dan name yang berjumlah ada 4. Dan seperti inilah jadinya. Tinggal mengisi nama dan name dari setiap kelompok. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.